Indonesia, negara yang memiliki keindahan alam luar biasa, tanah subur, dan iklim tropis yang mendukung sektor pertanian. Kita dikenal sebagai negara agraris, namun meskipun memiliki banyak sumber daya alam, faktanya kita masih tergantung pada impor produk pangan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian justru masih harus mengimpor berbagai produk pangan? Di video kali ini, kita akan bahas berbagai faktor yang mempengaruhi ketergantungan Indonesia pada impor produk pangan. Sebelum mulai, silakan pencet dulu tombol subscribe untuk dapatkan informasi tentang pertanian, peternakan, dan perikanan dari dosen petani. Faktor pertama yang membuat Indonesia masih bergantung pada impor pangan adalah infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung distribusi pangan menjadi kendala utama. Bayangkan, produk pangan yang melimpah di suatu daerah mungkin tidak bisa mencapai pasar di daerah lain karena jalan rusak atau tidak ada akses transportasi yang baik. Selain itu, fasilitas penyimpanan yang terbatas membuat produk pangan mudah rusak atau terbuang sia-sia. Untuk itu, perbaikan infrastruktur sangat penting agar distribusi pangan bisa berjalan dengan lebih efisien dan produk lokal dapat sampai ke konsumen dengan harga yang wajar. Selain itu, kita juga masih sangat tergantung pada beberapa komoditas tertentu yang tidak mudah diproduksi dalam jumlah besar. Misalnya kedelai, gandum, dan jagung. Meskipun tanaman-tanaman ini bisa dibudidayakan di Indonesia, namun faktor-faktor seperti cuaca yang tidak stabil, keterbatasan lahan, dan kurangnya teknologi yang memadai membuat hasil panen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selain itu, belum banyak produk pangan lokal yang terdiversifikasi dengan baik. Sebagian besar produk pangan yang dikonsumsi sehari-hari masih tergantung pada produk impor, seperti tepung terigu dan minyak nabati. Tantangan alam juga menjadi salah satu faktor penyebab ketergantungan pada impor. Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan bahkan kebakaran hutan yang merusak hasil pertanian. Perubahan iklim yang semakin ekstrim membuat pola musim jadi sulit diprediksi, dan ini berimbas langsung pada sektor pertanian. Gagal panen menjadi lebih sering terjadi, yang menyebabkan suplai pangan lokal menurun. Karena itu, untuk memastikan ketersediaan pangan dalam negeri, kita seringkali harus mengimpor dari negara lain. Efisiensi dalam produksi juga menjadi masalah. Banyak petani di Indonesia masih menggunakan metode pertanian yang tradisional dan belum didukung oleh teknologi yang modern. Sementara itu, negara-negara lain yang lebih maju dalam hal teknologi pertanian dapat menghasilkan produk pangan dengan biaya yang lebih rendah dan hasil yang lebih tinggi. Dengan menggunakan alat yang lebih canggih, mereka bisa menghemat waktu dan tenaga, serta menghasilkan pangan dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini membuat produk impor lebih murah dan mudah diakses oleh konsumen. Tak hanya soal efisiensi, harga produk lokal juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mengimpor. Banyak produk pangan impor yang lebih murah, terutama yang berasal dari negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Di pasar Indonesia, produk seperti beras, daging, dan minyak seringkali lebih murah jika diimpor dibandingkan dengan produk lokal.
Harga yang kompetitif ini membuat produk impor lebih menarik bagi konsumen, meskipun kualitasnya mungkin tidak selalu setara dengan produk lokal. Kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam ketergantungan kita terhadap impor pangan. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan, kebijakan yang ada belum selalu mendukung sektor pertanian secara optimal. Kebijakan yang tidak mendukung daya saing produk lokal, pembatasan perdagangan internasional, dan regulasi yang rumit seringkali menyulitkan petani lokal untuk berkembang. Padahal, jika didukung dengan kebijakan yang tepat, kita bisa mengurangi ketergantungan pada pangan impor dan meningkatkan produksi lokal. Sahabat dosen petani, bukan berarti Indonesia tidak bisa keluar dari masalah ini. Banyak solusi yang bisa diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Misalnya, dengan mengembangkan teknologi pertanian yang lebih modern, seperti pertanian vertikal dan penggunaan sistem irigasi yang efisien. Selain itu, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki sistem distribusi pangan, serta diversifikasi produk pangan lokal bisa membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor. Dukungan dari pemerintah dalam hal kebijakan, pelatihan kepada petani, serta peningkatan fasilitas penyimpanan juga sangat penting. Indonesia sebenarnya memiliki semua potensi untuk menjadi negara yang mandiri dalam pangan. Dengan inovasi dan kolaborasi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta, kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan mencapai ketahanan pangan yang lebih baik. Oleh karena itu, mari dukung produk lokal dan terus berinovasi untuk menciptakan sistem pangan yang lebih kuat. Sahabat dosen petani, bagaimana menurut kalian? Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dosen Petani untuk dapatkan lebih banyak informasi menarik seputar pertanian, peternakan, dan perikanan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.